Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf sekali ada guru kita di sini, Pak KUA, walaupun beliau tidak bisa berlama-lama karena ada pernikahan selanjutnya. Tentu tidak elok rasanya saya sebagai anak muda lalu ada orang tua kita yang lebih dari segala hal, kalau bukanlah karena permintaan khusus dari adinda kita Linto Baru, saya merasa sangat sungkan sekali dengan adanya guru kita tadi. Tapi alhamdulillah beliau mengizinkan untuk saya melanjutkan tausiah, maka kita mulai dengan bismillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tausiah khutbah kali ini saya tidak khususkan ke pengantin baru, tetapi untuk pengantin lama juga, bahkan untuk pengantin yang akan baru lagi. Nah, ini juga kita tapi Bapak Mertua Linto Baru jangan lagi. Beliau sudah janji tadi tidak lagi. Alhamdulillah, saya teringat dengan hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat bernama Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu orang-orang, kata beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri, dan saya bertanya tentang yang buruk. Tidak bertanya tentang bagaimana cara masuk surga, bagaimana amalan yang mendatangkan pahala banyak, bukan. Tapi kata beliau, saya bertanya kepada Nabi tentang yang buruk. Tujuan adalah makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir jika tidak tahu sesuatu itu buruk, aku terjatuh di dalamnya. Dalam kesempatan ini, maka saya juga menyampaikan seperti yang diinginkan oleh Hudzaifah, yaitu tentang sebab-sebab konflik dalam rumah tangga. Bukan tujuan kita untuk konflik, tapi mudah-mudahan agar kita bisa terhindar. Karena menurut data yang kita baca di tahun 2020, saya baca datanya per jam itu 35 pasangan lebih cerai per jam. Kalau kita duduk sekarang jam 11 sampai jam 12 ada 35 pasangan cerai. Ternyata sebab-sebab terjadinya konflik sampai berujung pada perceraian tadi ini sangat banyak. Kita singkat dengan 2 poin. Poin pertama, sebab secara internal pribadi suami atau istri. Yang kedua, secara eksternal di luar daripada suami dan istri. Sebab internal ini juga banyak, kita singkat saja 4. Yang pertama, sebab konflik dalam rumah tangga adalah karena maksiat, karena dosa yang dilakukan oleh suami atau dosa yang dilakukan oleh istri. Karena dosa itu mengundang azab. Kalau satu dosa dilakukan oleh kaum Nabi Lut, langsung Allah luluh lantakkan satu kaum, satu kampung habis. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Itu satu dosa dilakukan meluluh lantakkan satu kampung. Bagaimana dengan satu dosa dilakukan oleh sebuah keluarga kecil? Tentu lebih mudah diluluh lantakkan. Bentuk azab itu adalah konflik di tengah keluarga. Maka berupayalah suami istri selalu menghindari dosa, sekecil apapun itu dosa, karena kita inginkan keluarga kita seperti harapan yang dibacakan kali tadi menjadi tenang, sakinah, mawaddah, saling mencintai, rahmah, saling berkasih sayang. Dan jika ada dosa dilakukan oleh pasangan itu,
ketenangan tadi tidak Allah berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab konflik dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ekonomi di sini bisa disebabkan karena kurangnya pemasukan dari suami atau karena tingginya kebutuhan istri. Boleh jadi pemasukan suaminya besar tapi kebutuhan istri lebih besar sehingga menjadi bumerang dalam rumah tangga, tidak siap. Apalagi kalau dijadikan standar ekonomi dalam rumah tangga itu adalah kebutuhan istri, maka yakinlah suaminya mati berdiri, tidak sanggup penuhi. Maka konsep dalam ekonomi rumah tangga kita Muslim adalah jadikan standar ekonomi kita kemampuan suami, bukan kebutuhan istri. Mohon izin Ustaz, guruku Ustaz Idris, beliau ini banyak sekali saya dapatkan ilmu dari beliau. Ini lagi-lagi minta izin, banyak guru-guru saya di sini minta izin kembali duduk di depannya. Kemudian sebab ketiga terjadinya konflik secara internal adalah karena faktor akhlak buruk. Suami ketika marah mudah mengeluarkan kata-kata celaan. Ketika marah mudah memukul. Istri juga ketika marah mudah mengungkit-ungkit, mudah merendahkan suami. Itu sebab terjadinya konflik dan berujung kepada perceraian. Na'udzubillah. Lalu sebab terakhir secara internal ini adalah karena faktor media sosial. Nah, ini luar biasa. Saya ikuti terus perkembangan terjadinya perceraian di Indonesia. Itu media sosial memegang peran yang sangat besar. Ada di tahun 2017 atau 2018 saya mendapatkan di sebuah kabupaten itu 80% terjadi perceraian karena WhatsApp. Lalu bagaimana solusi agar masalah media ini bisa tertangani? Kuncinya adalah suami istri harus terbuka dengan HP-nya, jangan tertutup. Apalagi ini kan masih baru, nih pengantin baru, kita tidak tahu HP-nya Ananda, Abdurrahman atau Adinda. Saya masih muda ya. Kalau secara umur 42 tahun, tapi menurut istri saya masih 18 tahun. Alhamdulillah. Iya. Siapa lagi yang memuji kalau bukan istri kita? Ternyata kunci untuk tidak masalah nanti dalam media sosial, suami harus terbuka dengan HP-nya, semua media sosialnya kepada istri. Istri juga seperti itu. Kalau sudah ada pasangan saling menyembunyikan HP, begitu HP-nya berbunyi lalu takut diketahui oleh pasangannya, maka bisa dijadikan satu praduga awal. Jadi ada satu kisah ini mudah-mudahan tidak terjadi sama kita yang ada di masjid. Ada seorang suami punya 2 HP. Yang satu HP-nya masuk ke rumah, yang satu lagi selalu tinggal di pot bunga di luar rumah. Ada 2. Tiba-tiba satu saat yang namanya sehebat-hebat tupai melompat, satu kali jatuh juga. Akhirnya dia pergi ke kantor, HP di rumah dibawa, yang tinggal di pot bunga terlupa. Sedang dia berada di kantor, istrinya di rumah, ada pula bunyi HP di atas pot bunga. Apa yang terjadi? Istri pun orangnya sensitif, kenapa ada HP di rumah? Cek, ternyata ada di atas pot bunga, dan ternyata ini menjadi sebab. Maka kuncinya yang suami harus buka semua, tidak usah pakai pin HP itu. Ini dek HP abang, ini WhatsApp-nya, ini galerinya, ini Facebooknya, semua buka. Kalau berani pasangan seperti itu baru top marketer. Tapi kalau sudah main sembunyi-sembunyi, tunggu saja saatnya. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Selesai sebab konflik yang pertama dari sisi internal. Dari sisi eksternal ada 3. Pertama, sebab konflik itu karena pengaruh sihir.
Ada hamba-hamba Allah yang masih hasad, dia tidak rela pasangan itu bahagia sehingga dia kirim sihir. Maka suami istri harus dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, lebih-lebih doa sebelum itu. Nah, ini sangat penting karena ini pengaruh sihir berat. Sihir itu nyata. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, dan itu terjadi. Maka bentengi dengan agama. Yang kedua, sebab internal ini adalah karena ada pihak ketiga, selingkuh. Ya. Istri suka suami orang, suami suka istri orang. Kalau wanita mencintai suami orang itu beda dengan istri mencintai suami orang, itu beda. Boleh nggak wanita mencintai suami orang? Boleh. Yang nggak boleh istri mencintai suami orang. Beda nggak? Beda. Kalau wanita mencintai suami orang, wanita itu belum punya suami. Boleh. Yang nggak boleh istri mencintai suami orang. Nah, ini juga bahkan di Banda Aceh kita dapatkan kasusnya sangat banyak sehingga berujung pada perceraian. Yang terakhir sebab eksternal ini adalah karena intervensi mertua terlalu dalam urusan rumah tangga anaknya. Kita sebagai orang tua yang sudah punya menantu, berikan kemandirian kepada mereka. Jangan terlalu banyak masuk ke urusan rumah tangga anak, karena ini bisa membuat mereka tidak percaya diri. Mereka bukan anak kemarin sore baru belajar berdiri, tidak. Mereka adalah suami, mereka adalah istri yang hendak berdikari, hendak berjalan sendiri. Arahan-arahan dari orang tua itu diperlukan, tapi segala urusan harus melalui orang tua. Ini bisa menjadi bumerang nantinya. Ada satu kasus seorang ibu mertua selalu merepet-merepet. Dia marahi menantunya, kamu ini anak suka tidur pagi, kerjaan tidur pagi nggak cocok. Terus merepet, akhirnya nggak tahan lagi menantunya. Dasar ibu mertua cerewet, pergi kamu. Akhirnya bentrok. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.